Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di kegiatan majelis ilmu kajian kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah, yang mana harapan kita, cita-cita kita, mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini membawa kita seberataan pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan sebelumnya kita mengaji ma huwa awwalu wajibin 'alal insan. Apakah hal yang pertama yang wajib dilakukan oleh seorang hamba? Apakah kewajiban nang paling dasar yang harus digawi oleh seorang hamba yang mukallaf, akil balik? Jawabannya, awwalu ma yajibu 'alal mukallafi ma'rifatullah. Perkara pertama yang wajib dilakukan oleh seorang hamba yang mukallaf adalah ma'rifatullah, mengenal, meminandui, menyadari akan keberadaan atau eksistensi Zat yang maha sempurna, yaitu Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Dibahasakan di kitab yang lain, awwaluddini ma'rifatullah. Kewajiban seseorang yang hendak menjalankan keagamaan, agama Islam, sebelum jauh menggawi kewajiban-kewajiban yang lain, ia harus bermakrifat terlebih dahulu kepada Allah. Bagaimana batasan-batasan bermakrifat kepada Allah? Bagaimana maksud makrifat kepada Allah di sini? Simpelnya, menyadari, mengukuhkan dalam hatinya, meyakini Allah itu ada. Allah itu eksis. Pencipta alam semesta itu bujur benaran, kada dustaan, ada Zat yang maha sempurna itu. Lalu kita belajar pertemuan sebelumnya, bagaimana caranya agar kita mengenal, pinandu, dan mengikrar, mengukuhkan bahwa Allah itu ada. Caranya kayak apa? Dijelaskan di pertemuan sebelumnya, ada dua cara besar. Yang pertama, min jihati sam'i wan naqli. Cara bermakrifat kepada Allah yang pertama melalui cara mendengar dan merenungkan firman-firman Allah sendiri dalam kitab sucinya, plus mendengar dan merenungkan penyampaian-penyampaian dari Rasul atau utusan Allah seputaran tentang sifat-sifat Allah sendiri. Min jihati sam'i wan naqli. Cara bermakrifat, cara mengenal pinandu lawan Allah yang pertama, kada lain kada bukan merenungkan ayat demi ayat Al-Quran dan merenungkan penyampaian-penyampaian Rasulullah seputaran tentang sifat-sifat Allah.
membaca ayat demi ayat ketika mana Allah menjelaskan siapa diri Allah sendiri. Termasuk yang kita baca semalam, Allah berfirman, Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Inya, alimul ghaibi wasyahadah, maha mengetahui perkara gaib dan perkara yang nampak. Huwa Rahmanur Rahim. Dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini satu dari sekian ayat ketika mana Allah Ta'ala menggambarkan diri Allah sendiri. Ini cara bermakrifat pertama. Yang kedua, melalui cara an-nadharul aqli. Cara bermakrifat kepada Allah yang kedua adalah melalui pengamatan akal. Melalui pengamatan kita yang kemudian kita simpulkan dengan akal sehat yang Allah beri kepada kita. Maksudnya kayak apa? Al-istidlal bil masnu' ala sani'. Mengambil kesimpulan kepada sang pencipta melalui masnu, apa yang diciptakan olehnya. Sebagaimana ulun jelaskan semalam itu pendekatan pahamnya supaya kadanya nyuk. Ketika mana kita melihat satu handphone canggih, kita amati handphone ini mempunyai layar LCD, touch screen, layar sentuh pula, ada baterainya, ada jaringannya, ada kartu SIM-nya, bisa memudahkan kita komunikasi jarak jauh. Bahkan kau menatap wajah orang nang jaraknya ratusan ribu kilometer, live langsung, video call. Belum kecanggihan-kecanggihan lainnya, bisa diatur alarm ini dan itu. Ketika mana kita melihat dan terpukau serta takjub dengan canggihnya satu handphone, kita ambil kesimpulan berarti orang yang merancang maulah akan handphone ini hebat luar biasa. Dan mustahil secara akal handphone semacam ini timbul surangan. Masuk akal lah biar. Selama akal kita sehat, selama logika kita sehat, kita akan mendustakan apabila orang berkata handphone secanggih ini muncul seorangan tanpa ada yang merakitnya. Kada mungkin. Tiba-tiba plong jadi Samsung, plong iPhone, plong Mito, imbau itu meledak. Kadang yang merancang, kadang ada pabriknya, kadang yang mendesainnya, tiba-tiba muncul wara. Akal menerima kada? Ada. Pasti ada orang yang berhari-hari, berbulan-bulan merancang, mendesainnya. Kemudian setelah dirancang, dapat prototipenya, hanya kena diolah secara massal banyak, hanya dijual belikan di pasar. Ada yang merancang. Ketika kita melihat ini, kita beristidlal dengan masnu, sesuatu yang dibuat kepada soni, orang yang membuatnya. Nah, ini contoh pendekatan paham basic dasar tentang cara kedua bermakrifat kepada Allah. Apa? Dengan menta'amul, memperhatikan alam semesta. Handphone ini canggih, jauh dan jauh lebih canggih alam semesta dan isinya. Handphone ini sekedar perangkat elektronik. Elektronik bukan? Elektronik. Sekarang alam semesta ini macam-macam, bukan cuma elektronik. Ada yang secara biologis, ada macam-macam unsur, udara, angin, benda cair, benda padatnya. Alam semesta ini luar biasanya.
stabil perputaran siang dan malam jer ulun. Ribuan tahun dah kada ubah-ubah siang dan malam itu kada mungkin tanpa huruf. Kada pernah siang itu tiba-tiba 3 hari siang terus. Lalu malamnya sehari wara. Ribuan tahun secara stabil gini. Kemudian lagi rotasi bumi memutari matahari. Belum lagi berbicara bagaimana cuaca stabilnya, kadang kemarau, kadang hujan, kadang panas, kadang dingin. Hebatnya secara stabil. Kemudian lagi bagaimana sungai pasang surutnya, bagaimana imbas gravitasi bulan kepada pasang surut sungai pulang. Luar biasa, termanajemen, rapi, sistematis, dahsyat, serumit itu alam semesta ini. Lebih rumit daripada sekedar satu perangkat HP. Apa masuk akal timbul surangan alam semesta yang rumit ini? Masuk akal lah. Tiba-tiba sebagaimana teori ateis. Taulah ateis, orang-orang yang kada percaya Tuhan. Orang-orang yang Tuhan itu cuma hayalan orang-orang yang lagi santai. Kemudian inya menyimpulkan ada pencipta. Ujar ateis nih, Tuhan tuh kada ada ajarnya. Lalu kayak apa kesimpulannya tentang alam semesta orang ateis itu? Oh, ada teori Big Bang. Apa teori Big Bang? Bahari planet lawan planet bertabrakan. Kemudian membulat, memutar. Akhirnya sekian ribu tahun proses terjadilah bumi. Kemudian makhluk pertama di bumi itu berasal dari plankton-plankton kecil yang berevolusi menjadi makhluk darat. Kemudian dari makhluk darat melata berevolusi, ada yang jadi binatang, ada yang jadi manusia. Sebelum jadi manusia pulang jadi buahnya dari warik-warik dan kera dahulu. Hanya tasara buhanmu menyambat datu buhan warik kami ada. Nah itu teori orang-orang ateis. Tapi lah lucunya teori semacam ini bahari ada di kurikulum sekolahan dasar, sekolahan menengah, mohon maaf. Kayak apa ini? Paham-paham yang jelas kada berdasarkan ketuhanan ada dipelajari bahari di sekolahan. Cuman sekadar kita tahu ada orang gila di luar sana yang dikatakan pintar, yang mengatakan manusia ini dari warik sebelumnya berevolusi. Anggap dia orang gila gitu. Karena ateis. Apa mungkin alam semesta yang dahsyat luar biasa kayak ini jerulun muncul surangan dengan teori macam-macamnya tadi. Kebetulan yang dahsyat aja dianggapnya kebetulan, tabrakan planet satu sama lain, ribuan tahun berproses jadilah bumi. Bumi pulang ada lautan, ada daratan. Dari plankton makhluk kecil itu kemudian berevolusi jadi makhluk darat, ada yang jadi binatang, ada yang jadi kera berevolusi ribuan tahun, jadilah manusia primitif, jadilah pulang manusia yang sempurna, berakal, modern dan sebagainya. Kebetulan seberataan teorinya, dan itu cacat logika, kada masuk akal. Sebagaimana orang yang berkata handphone yang canggih ini muncul surangan, entah angin bertabrakan lawan angin jadinya. Kemudian ada debu-debuan, kemudian debunya memadat, jadilah handphone Everchoss. Ada masuk akal? Masuk akal ada? Nah kurang lebih kayak itu singkat cerita teori Big Bang tadi. Orang ateis mengatakan. Intinya cara kedua untuk kita mengukuhkan keyakinan eksistensi Allah Ta'ala. Allah tuh ada, eksis, bujur ada. Cara keduanya dengan an-nadharul aqli. Dengan merenungkan ciptaan agar dapat kesimpulan kepada sang pencipta yang maha dahsyat. Makanya penting ketika di sekolah umum itu pian belajar ilmu pengetahuan alam. Penting belajar fisika, biologi, penting benar gitu. Supaya melihat betapa kompleksnya alam semesta ini. Betapa rumitnya makhluk-makhluk Allah Ta'ala ini. Betapa dahsyatnya keteraturan alam ini. Rantai makanan, binatang, ini dan itunya. Betapa hebatnya aturan oksigen, hidrogen, udara dan sebagainya. Betapa hebatnya kerjasama antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan. Betapa hebatnya proses kupu-kupu berubah dari seekor ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Apa mungkin kerumitan yang maha dahsyat kayak itu muncul surangan tanpa ada yang merancang?
cacat logika. Nah, ini cara kedua bermakrifat kepada Allah. Kira-kira paham nggak? Belum jarulun berbicara batang tubuh nih. Awak kita tuh canggih luar biasa. Canggih minta ampun. Struktur tulang awak kita pernah pengen merenungkan. Kadosa tulang nang bagian atas, tulang batis. Tulang batis kita nih. Perhatikan strukturnya, engsel-engselnya. Ada jari jemarinya, ada berapa engsel di situ? Tahu engsel lah, Bian? Pertemuan antar dua benda keras yang bisa bengkok. Amun bahasa Arab itu mifsal, sendi bahasa kita, bahasa Indonesianya. Hebatnya Allah Ta'ala mengatur persendian tulang batis sehingga bisa berdiri tegap kita. Apa mungkin rancangan yang dahsyat yang kayak ini muncul surangan gitu nah? Masuk akal lah, ada. Belum berbicara kerjasama antar tulang dengan otot. Belum berbicara kerjasama antara kulit dan otot. Belum berbicara tentang urat-urat nadi. Belum berbicara proses energi dibentuk dari makanan dan minuman di lambung menjadi energi. Belum berbicara tentang bagaimana dahsyatnya mata, sensor di mata, bagaimana retina bekerja. Belum berbicara bagaimana Allah menciptakan bulu-bulu mata dan apa fungsinya. Belum berbicara tentang fungsi alis yang sebagian binian modern malah dilarap, malah lain. Batu diganti lawan tulisan, ada pintar. Belum berbicara tentang gigi nih. Gigi kita tuh sama lah. Antar yang di muka lawan bagian belakang sama kada bentuknya? Beda. Ada namanya gigi geraham, ada gigi taring. Bahkan ketika bayi ada yang namanya gigi susu. Masing-masing punya peranan dalam mengunyah makanan. Hebatnya tuh desain ini. Yang pindah ke karas sedikit geraham mantap. Pindah lunak sedikit membalanya taring bermain. Yang pindah lebih lunak lagi langsung aja dikulum pakai ilat. Hebatnya tuh desain ini. Belum kalau pian berbicara bagaimana pita suara bekerja, bagaimana kerongkongan bekerja dengan lidah dan katupan mulut sehingga menghasilkan suara sebagai alat komunikasi. Belum lagi berbicara tentang bahasa di dunia. Ratusan bahasa macam-macam berbeda-beda dengan dahsyatnya. Terkadang ada kesamaan satu sama lain menjadi bahan komunikasi antar makhluk. Hebatnya terstruktur, termanajemen, sangat rumit, kompleks kayak ini. Mungkinkah muncul surangan tanpa ada yang merancang? Cacat logika kalau mengatakan muncul surangan. Nah, ini yang kedua. Kita lanjutkan kitabnya. Qala ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i mima'in fahya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Sebenarnya masalah merenungkan dahsyatnya alam semesta itu Allah Ta'ala sudah memancing-mancing kita dalam firman-firmannya. Termasuk ini. Ujar Allah, inna sesungguhnya fi khalqis samawati wal ard, di dalam penciptaan langit-langit dan bumi. Ini kalau kita bicara langit pulang, bagaimana hebatnya Allah merancang langit dengan lapisannya. Begitu pula wal ardi, bagaimana hebatnya bumi dengan kerak-keraknya bekerja. Waqtilafil laili wan nahar, begitu pula ajar Allah di dalam silih bergantinya siang dan malam. Wal fulkil lati tajri fil bahri, dan begitu pula di dalam hebatnya perahu bisa terapung di atas lautan. Kalau dipelajari bima yanfa'un nas, yang bisa memberi kemanfaatan pada manusia. Wa ma anzalallahu minas sama mima'in fahya bil arda ba'da mautiha, dan di dalam proses Allah menurunkan dari langit air-airnya, kemudian menghidupkan bumi-bumi yang tandus berkat air hujan tadi setelah sebelumnya mati atau tandus. Wa batha fiha min kulli dabbatin, kemudian di dalam Allah menyebarluaskan binatang-binatang yang ulun tadi singgung rantai makanan. Wa tasrifir riyah, dan di dalam
proses angin silih berganti itu ada. Begitu pula was-sahab dan awan-awan al-musakhkhar baina sama wal ard yang telah Allah kendalikan antara langit dan bumi. La ayat liqaumi yaqilun. Seberataan di situ jar Allah ada ayat, bukti-bukti akan keberadaan Allah Ta'ala. Tapi gasan siapa? Liqaumin yaqilun, bagi orang-orang yang mau memikirkan, orang-orang yang logikanya jalan. Artinya agama Islam ini, kitab suci Al-Quran memancing umatnya untuk belajar sains. Kadang menutup pintu sains, pelajari tentang alam ini, ujar Allah Ta'ala. Lihati proses silih berganti malam dan siang. Lihati bagaimana proses turunnya hujan. Lihati bagaimana prosesnya perahu bisa terapung itu sebab apa. Lihati bagaimana proses Allah menyebarluaskan dabah makhluk melata. Lihati bagaimana proses Allah mengatur awan, kemudian bagaimana awan bisa menghimpun air, kemudian hujan, bagaimana terjadinya petir, bagaimana terjadinya guntur, bagaimana pula Allah Ta'ala mengatur angin dan sebagainya dengan fungsi masing-masing. Seberataan di situ jar Allah, la ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi liqaumin yaqilun, gasan orang yang mau menggunakan akalnya. Gasan orang yang banyak merenung, memperhatikan dahsyatnya ciptaan ini. Wa kadzalika bin nazar ila ahwali nafsi wa mashtamalat alaihi kama jaa fi qawli ba'dihim man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ay man arafa nafsahu bil huduthi wal faqri arafa rabbahu bil qidami wal ghina wal qudrati. Begitu pula gambaran daripada kita merenungkan ciptaan agar dapat kesimpulan adanya sang pencipta. Ujar Sidin, memperhatikan diri kita, ahwalun nafs, memperhatikan batang tubuh kita. Sebagaimana dikatakan, man arafa nafsahu arafa rabbah. Didengarkan penjelasannya. Kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ini banyak beredar di kalangan awam. Sangat banyak banget. Hanya saja kadang pemahamannya dipelintir. Khususnya bagi mereka yang tasawuf pasaran. Mohon maaf, ulun singgung. Bebuhan yang tasawuf pasaran, mengaji kitab gundul kada bisa. Bukan ulun sombong, mengaji kitab gundul. Jangankan kitab gundul, Al-Quran yang beberis. Jolo-jolo membaca. Taulah jolo-jolo. Sandat. Tapi ketika berbicara ma'rifat, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Menyambat rogin rabbahu. Lalu inya menyimpulkan, barang siapa yang kenal pada diri, maka inya kenal Tuhannya. Lalu kesimpulannya kayak apa? Aku adalah inya adalah aku. Nah ini mau kan kayak ini nih. Ini mau mengaji kitab gundul kada bisa, mengaji Al-Quran mohon maaf jolo-jolo. Tapi ketika mengartikan man arafa nafsa faqad arafa rabbahu, inya mengarahkan sifat hulul. Artinya kita dari inya dari kita, kita inya kita. Kalau sudah ikam duduk di makam ini lapas syariat, maka sembahyang tuh kulit warahan. Itu kesimpulan ringkasnya kayak itu. Dengan bahasa mereka yang kadang rapi, harat bepandir bang buahnya tuh kadang. Kadang di warung kopi sambil merokok berkisahan harat pandir mantiknya. Surungnya Al-Quran jolo-jolo. Arti man arafa nafsahu arafa rabbahu itu kadang kayak itu. Man arafa nafsahu bil hudud wal faqri. Barang siapa yang kenal batang tubuhnya, dirinya dengan segala kekurangan. Nah kayak jar ulang tadi, memperhatikan bagaimana hebatnya batang tubuhnya, struktural tulang belulangnya, fungsi jari jemari, fungsi otot, bagaimana Allah menciptakan lengan kiri dan kanan, telinga,
bagaimana hebatnya rancangan batok kepala, bagaimana rancangan tulang belakang, dan bagaimana macam-macam ada di batang tubuh dengan kehebatannya. Ketika inya kena dahsyatnya sistem yang ada di tubuhnya, inya akan kenal bahwasanya yang canggih itu bukan inya, tapi yang menciptakan inya. Akan kenal inya kepada Tuhannya yang maha canggih. Nah itu man arafa nafsahu arafa rabbahu. Bukan siapa yang sudah kenal dirinya. Maksud kenal tadi, aku berasal dari nurnya, nurnya adalah bagian darinya, dirinya adalah aku adalah inya. Wah. Ini mau nang ini ambilakan bebangkih aja. Pang di kepala, kenapa pian mukul-luku? Ini dari inya dari ini. Baik kan? Kenapa? Jadi pernah suatu kisah, ini ada bapak lewat sedikit. Orang-orang nang berpaham kayak ini nih, nang tasawuf pasaran jarulan tadi, mengajinya kada tuntung, sangat kada tuntung. Pernah ada dialog dengan orang-orang nang berilmu. Tokoh kita di Tanjung masih hidup. Seseorang ini memancing. Ada berapa orang di hadapannya. Ikam seandainya bertamu lawan Allah Ta'ala langsung. Wah. Ikam seandainya bertamu Allah Ta'ala langsung, apa yang kalian lakukan? Ujar seikung, aku minta duit. Sugih. Kaya raya. Minta langsung Allah Ta'ala pasti dikabulkan. Seikung pian bang. Kalau aku hendak sehat walafiat, masuk surga. Seikung bang bertamu Allah Ta'ala kayak apa? Wah kalau aku begini, macam-macam permintaannya. Sekali tokoh kita di ujung, kalau pian bang bertamu Allah Ta'ala kayak apa? Aku ambil ulin ya sidin, aku pukul kepalanya. Hah, kayak apa waninya pian? Ujar sidin, kadada istilah kita nih bertamu lawan Allah Ta'ala tuh kadada. Yang ada bertamu orang nang bekaku sebagai Allah Ta'ala. Nah kalau kayak itu kayak apa? Ulin musuhnya. Orang tadi memancing tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ujar sini kalau aku bertemu Allah Ta'ala, aku ambil ulin, aku pukulakan. Karena secara hukum tauhid, kada mungkin manusia ini berjumpa secara zat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada bakal diterima secara akal itu. Sehingga jersidin aku ambil ulin. Berbulik kepada man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang kenal pada dirinya, kenal kecanggihan sistem batang tubuhnya, maka akan tersimpulkan yang maha mendesain inyalah yang canggih, yaitu Allah. Atau penjelasan lain, barang siapa yang kenal dirinya, apa yang inya kenal dari dirinya, ada kekurangan. Matanya kalau melihat tapi terbatas, kalau ada objek yang menghalangi terputus pandangannya. Telinga kau mendengar tapi ada batas pendengarannya, jarak tertentu kada mendengar lagi, atau ada keributan sesuatu kada mendengar lagi. Inya bisa berbicara tapi kada menguasai seberatan bahasa. Inya punya kekuatan tapi kekuatannya punya batas, mampu mengangkat sekian kilo aja. Inya punya umur, ketika masa muda masih prima, tapi kalau sudah tua sakit pinggang dan komplikasi dan sebagainya. Lalu sadar pada dirinya, aku nih ada nakes, kekurangan. Artinya aku nih kada sempurna. Yang sempurna adalah yang maha mendesain aku. Inya melihat, Allah tuh melihat, tapi pandangan Allah kada terbatas sebagaimana aku makhluknya. Allah maha mendengar, dan pendengaran Allah tidak berbatas jarak sebagaimana aku sebagai makhluknya. Allah maha berbicara, dan Allah lah yang menciptakan bahasa dan semacamnya. Allah maha kuat, maha mampu. Kekuatan dan kemampuan Allah tiada batasnya sebagaimana aku yang ada batasnya. Nah ini man arafa nafsahu arafa rabbah. Kayak itu. Makanya penting mengaji bujur-bujur di majelis kayak ini, bakitab. Jangan mengaji di warung kopi. Masalahnya ilmu-ilmu tasawuf pasaran itu rami memang. Orang-orang nang mohon maaf, nang buntat tada hulu katuju. Karena praktis, kada bersembahyangan ujung-ujungnya. Praktis ujung-ujungnya puasanya mesap samsu, mana ada duit, nggak ada duitnya rokok murah. Praktis. Intinya orang nang memang sudah rusak terdahulu, katujunya mengaji ilmu nang itu. Ujung-ujungnya berlapas pada syariat.
Bahkan ada yang lebih dahsyat karena biniku binimu, binimu biniku. Mau nenek. Bakadab dan sebagainya. Itu cabang-cabang dari keantikan pemahaman tasawuf pasaran. Surungi Al-Quran, jolo-jolo mengaji. Tapi pinapa ianya paling ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Ma'rifat tadi caranya dua. Pertama dengan melihat Al-Quran, merenungkan ayat-ayat ketika Allah menceritakan diri Allah seorang. Yang kedua dengan an-nadharul aqli, ingatakan merenungkan ciptaan agar menyimpulkan kecanggihan Sang Khalik, kesempurnaan Sang Pencipta yaitu Allah. Nah ini pembahasan tentang dua cara bermakrifat kepada Allah Ta'ala. Aiman arafa nafsahu bil hudud wal faqri, arafa rabbahu bil kidami wal ghina wal qudrah. Barang siapa yang kenal dirinya bahwa inya adalah makhluk dan punya kekurangan, arafa rabbah, inya akan kenal Tuhannya yang memiliki sifat kidam terdahulu, tidak diawali dengan permulaan, wal ghina, dan memiliki sifat maha kaya dan tidak membutuhkan kepada ciptaannya sendiri, wal qudrah, dan maha mampu untuk melakukan apa saja yang Allah inginkan di alam yang Allah sendiri ciptakan. Haqqullah ta'ala 'alal ibad wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini membawa kemanfaatan, menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, menambah ma'rifat kita kepada Sang Khalik yang Maha Esa Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dan mudah-mudahan diwafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Adzan.